pahalanya adalah doa anak soleh solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini adab, ini etika. Mari, bagi yang masih hidup orang tua, doakan supaya mereka hidupnya penuh keberkahan. Amin. Kemudian kita doakan juga guru-guru kita, Allah permudah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu baru sambutan, itu baru mukadimah Ustaz nih, belum ceramah. Bisa-bisa sampai jam 1 siang. Kemudian campur tapi pakai PC. Nggak tahu itu tempat bersemayamnya air, tempat keluarnya air, tempat kita mandi di PC, diambil timahnya, setelah itu ditinggalkan. Tak berakhlak. Berakhlak kepada sesama manusia lebih kali banyak. Sempurnakan akhlak. Maka kenapa kita merayakan Maulid? Kita singgung tentang Maulid. Karena biar tahu akhlak Nabi itu bagaimana. Maulid kalau dari segi bahasa berasal dari kata dasar isim masdar walada yaridu wiladah maulidan, kelahiran. Bisa bermakna isim zaman, waktu kelahiran. Bisa bermakna isim makan, tempat kelahiran. Kenapa kita harus memperingati Maulid? Lagi-lagi Allah yang memerintahkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat ke 100 akan dibaca oleh Ananda tadi. Al-Ahzab ayat ke 21. Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswah, model. Kita harus melihat siapa yang jadi model kita, siapa yang jadi panutan kita, siapa yang jadi suri tauladan kita. Maka ketika kita ditanyakan kenapa kita harus mencontoh akhlak Nabi, karena Nabi sama dengan kita manusia. Kalau disuruh nyontoh malaikat enggak bisa. Malaikat enggak makan. Wala yashrabuna wala yakuluna, malaikat tak minum. Malaikat tak makan. Sanggup tak kita tak makan tak minum? Malaikat itu tak nikah tak kawin. Mampu tak kita tak nikah tak kawin? Tak mampu lah. Kita ini makhluk bereproduksi. Malaikat itu tak tidur, tak istirahat. Kira-kira kalau malaikat tidur. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam nadifan makhtunan. Nabi itu dilahirkan dalam keadaan sudah bersih. Bersih dari darah, bersih dari air ketuban. Kalau kita lahir penuh air ketuban, penuh darah. Nabi sudah bersih, makhtunan, sudah dalam keadaan dikhitan. Titiknya sudah dalam khitan. Kalau kita belum kan? Benar nggak? Ada yang begitu lahir sudah dihitan titiknya? Ini ada yang masih belum dihitan. Mau puasa dihitan sekarang? Ada yang belum dihitan? Semuanya dihitan kan? Siapa yang sudah dihitan? Acungkan tangannya. Sunat. Udah dihitan semuanya. Ada yang belum? Belum. Udah disunat belum? Sudah dalam keadaan. Maqtu as-surati biyadil qadratil ilahiyah. Dan Nabi itu sudah dalam keadaan terputus tali ari-arinya. Jadi Nabi itu enggak nempel nih pusatnya dengan tali ari-arinya. Enggak nempel. Enggak nempel. Kalau kita kan nempel sumber makanan di tali ari-ari, di kakak. Kalau orang Sunda nyebutnya Bali.
Lalu siapa yang ngasih makan? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, inni lastu kahayatikum. Aku tidak sama dengan kalian. Inni yut'imuni rabbi wa yasqaini. Aku dikasih makan oleh Rabbku dan dikasih minum juga oleh Rabbku. Tuh beda. Dari segi kelahiran, dari segi badan beda. Kita berkeringat, Nabi berkeringat enggak? Berkeringat. Kita keringatnya wangi apa bau? Keringat Nabi wangi apa bau? Wangi. Nabi itu keringatnya, kata para sahabat, wangi seperti minyak kasturi. Minyak kasturi itu luar biasa wanginya, kalah minyak wangi yang ada di Indonesia itu. Bahkan saking wanginya, kalau Nabi sudah lewat nih Nabi di hadapan kita, Nabi udah jauh entah kemana, ketahuan nih Nabi Muhammad baru lewat, karena tercium dari bau. Kayak kita aja, bau siapa ini? Oh, bau dia ini. Bahkan Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, tiap hari minta keringat Nabi. Ketika Nabi tidur ditadang, kata Nabi Muhammad, apa-apaan ini? Kok ngambil keringat saya? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, keringat Tuhan kami jadikan minyak wangi di rumah kami. Coba keringat orang tua kalian dipakai minyak wangi. Dalam sebuah riwayat lain, tidak satu buangan pun ludah Nabi terbuang secara percuma. Ketika Nabi buang ludah, Pak, para sahabat langsung kayak gini tangannya, disambut, dibalurkan ke wajah mereka. Masya Allah, wangi ludah Nabi Muhammad. Coba ludah kawan ikan. Bau apa? Bau naga, Ustaz. Kita kentut enggak? Kentut. Nabi kentut? Nabi buang angin? Kita buang angin? Buang angin kita wangi apa harum? Bau apa? Bau naga, Ustaz. Para sahabat, kalau Nabi buang angin langsung mekar. Mekar hidungnya, wangi. Coba kalau kawan kalian kentut, mekar hidung kalian. Nah, mekar nggak? Pasti tutup kan? Colok. Coba kentut itu keluar. Ini ruangan sempit, AC nggak ada. Aduh, pingsan kita. Luar biasa. Maka basarun lakal basari. Bahkan cerita lain nih, saya sampaikan dulu bahwa Nabi kita lain dari yang lain. Nabi bobok, tidur. Kebiasaan Nabi malam hari kayak kita, pipis. Tapi Nabi pipis tidak sembarang, diletakkan di wadah, taruh di wadah, kemudian diletakkan di bawah ranjang. Pagi harinya ada seorang sahabiah bersih-bersih ruangan Nabi, bersih-bersih kamar Nabi, ada air. Dan nyangka itu pipis Nabi, diminum. Koi, bukan bau pesing seperti pipis kita, diminum enak. Kata Nabi, mana tempat yang di bawah kolong ranjang saya itu ada air kencing, saya sudah meminumnya ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Enggak. Apakah Nabi nyuruh cuci itu najis? Enggak. Tapi apa Nabi katakan? Tapi apa Nabi katakan? Kata Nabi Muhammad SAW, seumur hidupmu kau tak akan merasakan sakit perut, ngandung obat. Coba air kencing kita, kencing aja tuh ada semut di situ, mati. Ngandung lagi. Kencing tempat apa namanya itu, pohon
pohon terong, mati pohon terongnya. Racun. Terakhir nih, riwayat tentang jasad Nabi. Nabi bercanduk. Apa bercanduk itu? Bebekan. 2 kali Nabi bebekan pas perang Badar dan ketika di Madinah. Canduk, ada darahnya. Masukkan ke tempat. Kata Nabi, buang nih darah saya. Tadi dicanduk. Dibuang oleh sahabat. Ulang lagi sahabat itu. Sudah dibuang? Sudah ya Rasulullah. Di mana kau buangnya? Sudah ya Rasulullah. Di mana kau buangnya? Sudah ya Rasulullah. Nabi lihat ada merah-merah di sini. Kemana dibuang? Ke sini ya Rasulullah. Diminum. Apakah Nabi marah? Itu najis. Najisnya najis mutawassithah. Najis pertengahan. Enggak disuruh memuntahkan, enggak disuruh mencuci mulut sahabat yang minum darah itu. Apa kata Nabi? Di tubuhmu ada darahku. Ketika ada darahku maka Allah haramkan jasadnya karena ada darahku di sana. Maka dari cerita-cerita ini, saudaraku semuanya, anak-anakku sekalian, ulama sepakat dalam jasad Nabi itu tidak ada najis, walaupun itu kotoran. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kami tak mendapati seperti kami dapati ketika kami masuk WC? Kalau kita masuk WC kan ada yang keluar. Apa yang keluar? Kalau BAB apa yang keluar? Petai, makan petai. Kalau pipis BAK kan kencing. Nabi biasa pipis. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama, orang yang memutuskan tali silaturahim, qati'ur rahim. Orang yang suka membuli kawannya, membuli adik tingkatnya, membuli teman sekelasnya. Tidak boleh. Tak akan dapat syafaat Nabi, tak akan dapat pertolongan Nabi. Baru-baru ini kita dengar berita di Cilacap, anak SMP membuli adik tingkatnya. Allahu Akbar, dipukul, ditendang. Saya dapat WA, alangkah kejam anaknya, baru kelas 3 SMP. Mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita. Salam adalah orang yang berdurhaka pada kedua orang tua. Aqul walidain. Ada birrul walidain, ada aqul walidain. Kalau aqul walidain adalah berbakti kepada kalau birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Kalau aqul walidain berdurhaka, melawan kepada kedua orang tua. Saya sudah akhir, saya akan cerita. Suatu malam di bulan suci Ramadan, Siti Aisyah tengah ngejahit pakai jarum. Jarumnya minjem dari tetangga. Saking sederhananya kehidupan Nabi, minjem jarum. Ketika ngejahit, Siti Aisyah jatuh jarumnya. Malam hari, nggak kelihatan, dicari-cari nggak kelihatan. Nabi memperhatikan, mendekat Nabi. Apa yang kau cari, Siti Aisyah? Ya Humairah. Kata Siti Aisyah, jarum ya Rasulullah jatuh. Kemudian Nabi mendekat. Tiba-tiba memancar cahaya dari wajahmu. Kata Siti Aisyah, begitu indahnya wajahmu malam ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ada orang-orang yang tak bisa memandang wajahku yang indah. Siapa ya Rasul? Orang yang bakhil. Siapa orang yang bakhil itu? Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bakhil adalah orang yang ketika aku namanya disebut, dia tidak bersalawat kepada. Maka apabila ada kita mendengar nama Muhammad, maka langsung kita sambut dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, supaya kita dapat syafaatnya. Anak-anakku sekalian, cintai Bapak sayangi, ini saja yang Bapak dapat sampaikan. Sudah 8:30, jam 10 sebentar lagi. Bapak jam 11 sudah di sana karena mau khatib. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Perhatikan akhlak. Akhlak itu di atas ilmu. Pelajari dulu akhlak. Nabi itu ngajarkan kepada para sahabat tentang akhlak dulu, baru ilmu. Setinggi apapun profesor, doktor, kalau tak berakhlak tak ada nilai.
Manusia itu dinilai dari akhlaknya, bukan dari ilmunya. Percuma dia S1, S2, S3 tapi kurang ajar dengan orang tua, kurang ajar dengan guru, maka rontok S1, S2, S3. Begitupun kalian, ya. Hormati kedua orang tua, sayangi mereka, kemudian hormati juga guru-guru kalian, karena mereka lah manusia-manusia hebat, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita manusia yang sempurna, yang dalam bahasa agama disebut insanul kamil, manusia yang sempurna hatinya. Sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina wa qawla wa fi'la wa ta'ata wa ibadata wa amalan salihah wa adah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Sebelum ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan sebuah kartu. Sungguh enak rasa semangka, rasa manis dan sangat merah. Terima kasih kepada Ustadz Jaja atas ilmu yang bermanfaat dan berkah. Acara selanjutnya adalah ngambung bersama. Untuk seluruh tamu undangan, Bapak, Ibu guru dan teman-teman, silakan menyantap makanan yang telah dibawa. Siswa yang lain harap menunggu dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini di UPTD SMP Negeri 3 Bakau. Kegiatan hari ini adalah mengenai perayaan Hari Besar Islam Nabi Muhammad, Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan narasumber Ustadz Jaja Sulaiman. Sesuai dengan ceramah Ustadz Jaja Sulaiman bahwa ada akhlak yang bisa kita tiru dan kita amalkan sesuai dengan contoh dan teladan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu terkait dengan menghargai, menghormati, dan selalu mendengarkan apa kata orang tua, apa kata guru, dan mencintai sesama makhluk hidup lainnya. Kemudian ada juga bahwa hal ini serupa dengan tema kita hari ini, yaitu penguatan karakter, berakhlak mulia, dan bernegara. Semoga dengan adanya ceramah Ustadz Jaja Sulaiman hari ini, serta dengan adanya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, semua peserta didik kami menerima manfaatnya dan keberkahan ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini kita sudah melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita melakukan kegiatan yaitu kegiatan penguatan karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Yang dari hal yang saya dapatkan dari Ustaz tadi yaitu mencintai sesama manusia dan menghargai orang tua dan tidak saling membuli dan saling menghargai satu sama lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertemu Maulid Nabi tahun depan.